Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Santekno. Kali ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita. Untuk yang kali ini, kemarin ada beberapa tentang HTML template layout. Selanjutnya nih, untuk yang ke-13, kita akan coba template function. Nah ini, template function itu kita akan melakukan akses terhadap suatu fungsi yang ada di Golang. Nah, cara aksesnya itu bisa dengan sama sebenarnya halnya seperti field, namun fungsi tersebut memiliki parameter. Maka kita bisa gunakan tambahan parameter yang dikirim ketika memanggil fungsi di template-nya itu. Ini caranya itu misalkan function name fieldnya memanggil field function name atau function name tanda kurung buka. Biasanya kan kalau function namanya kayak gini. Nah, caranya seperti ini untuk field. Kalau function, berarti ada functionnya, terus ini parameter-parameternya yang dikirim. Ini contoh, sehingga nantinya itu akan memanggil ke function yang ada di Golang. Cara implementasinya, oke kita akan coba langsung aja. Kita akan buat struct, misal di satu handler, di bawah aja nggak apa-apa. Kita buat namanya type my page struct. Setelah itu name string. Lalu misalkan kita ini string. Terus kita buat function. Function my page. Dari my page struct. Lalu kita buat say hello functionnya. Kita kirim parameter name ke dalam function tersebut, balikannya string juga. Selanjutnya kita return ya. Return hello plus name. Terus koma my name is, misalkan my page name. Misalkan kayak gini ya. Terus kita akan buat template function handler. Template function handler. Ini sama kayak sebelum-sebelumnya. Nah, kita copy. Nah, di sini misalkan kita ubah berarti karena kita buat function. Template-nya itu dari template new di sini function. Setelah itu kita parse. Misal say hello, karena ini functionnya say hello. Terus kita kirim misalkan Santekno. Nah, ini contohnya ya. Gini. Setelah itu execute template-nya ke write function. Function, ini contoh functionnya. Terus kita kirim page. Nah, page itu misalkan titelnya hello. Terus name-nya Santekno. Nah, ini udah dicoba, terus kita tambahkan handlernya, mux handler function, misalkan template function namanya. Template function handler. Oke, ketika dijalankan, maka program itu akan mengakses halaman. Ketika halaman ini dibuka nih, maka nanti langsung kita bisa muncul tampilan hello Santekno, my name is Santekno. Nah, contoh kita jalankan. Mana ya? Go build dan
learn. Oke, udah kita akses aja di 8080 misalkan di sini localhost 8080 function. Nah, di sini kita lihat, oh belum ada nih functionnya. Nah, berarti bentar, kita cek dulu apakah benar template-nya sesuai atau tidak. Ini say hello, betul. Name-nya langsung kita execute template, betul. Nah, kita execute template, terus kita buat template function, terus di parse. Harusnya benar nih. Di parse. Parse-nya say hello Santekno. Oke, harusnya benar sih. Terus kita panggil function, terus kirim page. Nah, oke, kita coba cek dulu di codingan kita benar atau enggak ya. Ya udah benar harusnya. Nih, kita udah benar. Terus di handler benar. Di page juga benar. Nah, page-nya title sama name. Terus sisanya betul di main. Kita cek di main function. Oke, udah benar. Jadi ini tapi tampilannya handlernya udah kebaca, tapi kurang belum keluar tampilannya. Oke, nggak masalah. Kita coba cari yang lain cara-caranya. Kita cari dulu bentar. Kita cari say hello. Udah benar, udah benar. Ini juga udah benar. Si page juga ini udah ada nih. Lalu si function ini juga udah ada. Oh, oke. Ini kesalahannya kenapa my page harusnya page ya. Jadi gini. My page berarti page. Nah, harusnya kayak gini. Kita build lagi. Terus kita jalanin. Nah, udah muncul. Jadi sebenarnya kita nggak perlu bikin lagi struct karena kita udah punya struct. Satu lagi, kalau di sini yaitu global function. Nah, kita coba buat global function. Function berarti template global function handler. Kita samain dulu. Ininya bedanya itu berarti kita akan panggil learn. Nah, learn dari name. Kalau learn itu kan function global ya. Name. Nah, terus kita kirim ke function tersebut. Lalu kita panggil
Oh ya, di sini kita panggil handler dengan nama global function. Template global function. Nah, setelah itu kita build ulang dan kita panggil di sini. Global function. Nah, kita akses global function. 8. Kenapa 8? Karena Sunteknik itu berapa karakter? Dari name. Nah, di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 karakter. Jadi kayak gitu ya. Untuk global function. Function global pun kita bisa panggil nih di sini. Lalu di sini ada lagi menambahkan manual global function. Kita juga bisa menambahkan global function secara manual, di mana untuk menambahkan global function manual ini kita bisa menggunakan metode func. Metode func pada template, bahwa ya ini perlu diingat nih buat teman-teman, untuk menambahkan global function ini harus dilakukan sebelum melakukan parsing template. Jadi gini. Jadi ini yang tadi. Sekarang nih global functionnya manual. Template.new. Nah, kayak gini. Template.new function sebelum di-execute. Berarti kan sebelum di-parsing. Terus func. Nah, func pakai func. Template berarti func map. Nah, ini berarti di map sendiri gitu. Nah, terus kita misalkan bikin function manual namanya upper. Terus functionnya value string, misal returnnya nanti bakal kita jadiin besar semua. Misalkan upper dari value. Setelah itu udah. Oke. Coba lihat ini too many returns. Si upper ini emang apa balikannya? Oke. Oh, di sini belum ada nih. String harusnya. Nah, ini udah. Lalu kita masukin nih. Template mas di parse. Nah, baru di parse. Jadi misalkan upper dari name. Terus kita execute. Execute template. Terus panggil function. Terus page. Jangan lupa page-nya. Nah, page itu berarti di title. Misalkan hello. Dan name adalah Sunteknik. Nah, kita build. Kita build kembali. Kita jalankan lagi. Nah, gede semua. Padahal inputannya S-nya doang nih. Yang Sunteknik. Oke. Lalu ada lagi. Nah, kita baca di sini. Kalau ini menambahkan. Nah, manual. Atau kita buat deh. Kita buat manual. Kita bikin sendiri di sini. Jadi bikin yang manual tadi jadi halaman web tersendiri. Satu lagi adalah function template pipelines. Nah, di sini function template pipeline ini itu digolang template yang mana hasilnya itu dari suatu function bisa dikirim ke function berikutnya. Jadi kita akan menggunakan function pipeline jika
kita menggunakannya itu, kalau berhubungan gitu. Setelah function ini lanjut ke function ini. Nah, itu menggunakan pipelines gitu. Tanda pagar gitu. Contoh di sini ada say hello name upper. Berarti kita akan memanggil global function say hello, lalu kita hasilnya itu dari function tersebut akan dikirim nih ke fungsi upper. Jadi nantinya akan mengeluarkan penambahan dengan menggunakan pipeline ini berarti 2 kali execute function. Nah, akan kita coba ya. Install. Nah, kita buat namanya template function pipeline handler. Nah, setelah itu kita buat template new function. Oh, berarti kita akan samain aja nih seperti ini. Copy. Nah, bedanya kita punya function upper sama kita punya function say hello. Function name string, balikannya string. Lalu misal return hello dan name. Nah, kayak gini. Berarti di template-nya itu kita akan tambahin say hello dot name di pipe langsung seperti ini. Jadi urutannya ya, yang dipanggil pertama kali itu pasti say hello yang ada name-nya, lalu kita upper. Ya. Contohnya seperti ini, template function pipeline. Kita initiate function, oh ini manual. Ini berarti template function pipelines. Template pipeline. Nah, kita build lagi dan kita akses sekarang ke sini. Ya, say hello dengan upper. Oke. Jadi segitu untuk kali ini ya, untuk tutorial HTML template function. Jadi ada 3 yang kita pelajari. Yang pertama, cara implementasi secara global, secara implementasi function dari golangnya sendiri, kita panggil seperti apa, terus kita panggil global function, lalu kita bisa juga menggunakan menambahkan manual global function. Nah, ini mengubah manual. Lalu terakhir yaitu kita bisa membuat atau mengakses function pipeline, yang mana kita banyak fungsi-fungsi yang diakses secara bersamaan, secara berurutan. Oke, gitu. Terima kasih bagi teman-teman yang udah nonton kelanjutannya, dan jangan lupa terus tonton, nanti akan kita update terus videonya yang terbaru, dan juga jangan lupa kunjungi Santekno Blog. Di sana akan banyak beberapa tutorial yang akan saya update. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.